Baiklah, kami dari kelompok yang menjelaskan tentang siklus pengeluaran, yaitu pembelian dan pengeluaran kas akan menjelaskan. Saya Clarissa Adelina akan menjelaskan materi yang pertama. Siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan. Dalam siklus pengeluaran tersebut, ada sistem informasi siklus pengeluaran. Ada dua, yang pertama adalah aktivitas siklus pendapatan, yang kedua adalah aktivitas siklus pengeluaran. Selanjutnya, proses. Kebanyakan organisasi besar menggunakan sistem ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Adalah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan. Sistem ERP inilah yang mendukung aktivitas bisnis siklus pengeluaran suatu perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai proses dalam siklus pengeluaran. Kebanyakan organisasi besar menggunakan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, adalah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan. Sistem ERP inilah yang mendukung aktivitas bisnis siklus pengeluaran suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas, ancaman, dan pengendalian dalam sistem informasi siklus pengeluaran. Dalam buku Marshall, Sistem Informasi Akuntansi, ada banyak sekali aktivitas dan kami hanya mengambil beberapa, yaitu yang pertama adalah aktivitas masalah-masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran. Ancamannya yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Untuk pengendalian integritas, pemrosesan data, pembatasan akses terhadap data induk. Aktivitas pemesanan, ancamannya kekurangan dan kelebihan persediaan. Pengendaliannya sistem persediaan perpetual. Aktivitas penerimaan, ancamannya menerima barang yang tidak dipesan. Pengendalian mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pesanan. Aktivitas menyetujui faktor pemasok. Ancamannya kesalahan dalam faktur pemasok. Pengendalian verifikasi atas keakuratan faktur. Untuk aktivitas pengeluaran kas, ancamannya kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu. Pengendaliannya pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon. Lalu saya akan melanjutkan memesan bahan baku perlengkapan dan jasa. Yang pertama, mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian. Lalu yang kedua, proses pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan. Lalu yang ketiga, ancaman dan pengendalian. Lalu yang keempat, memilih pemasok faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu antara lain harga, kualitas bahan baku, dan keandalan dalam pengiriman. Penerimaan. Yang pertama itu proses. Yang kedua itu laporan penerimaan dengan mendokumentasikan detail-detail mengenai setiap pengiriman, seperti memo debit, mencatat penyesuaian yang diminta. Lalu yang kedua, ancaman dan pengendalian. Sebagai contoh, menerima pengiriman barang yang tidak dipesan menghasilkan biaya-biaya yang terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan kemudian pengembalian barang tersebut. Prosedur pengendalian terbaik untuk menanggulangi ancaman ini adalah menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima hanya pengiriman yang ada dalam pesanan pembelian yang disetujui. Baiklah, saya akan melanjutkan pada slide ke-7, yaitu menyetujui faktor pemasok. Nah, di sini menyetujui faktor pemasok ada proses dua cara untuk memproses faktor pemasok, yaitu sistem non-voucher. Tiap faktor yang disetujui diposting ke catatan pemasok individu dan file utang dan kemudian disimpan dalam file faktor terbuka. Yang kedua, sistem voucher, sebuah dokumen tambahan yang disebut sebagai voucher pencairan, juga dibuat ketika sebuah faktor pemasok disetujui untuk pembayaran. Ancaman dan pengendalian.
Salah satu ancaman adalah kesalahan dalam faktor pemasok, seperti ketika sesuai antara harga yang dicantumkan dengan harga aktual yang dibebankan, pengendalian yang harus dilakukan tepat, matematis dari faktor pemasok harus diverifikasikan, dan harga serta kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan pada pesanan pembelian dan pelaporan penerimaan. Kelas selanjutnya pada keset 8, pengeluaran kas. Aktivitas final dalam siklus pengeluaran adalah pembayaran pemasok, seperti ada proses, kasir, seorang yang melapor ke bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Salah satu ancaman adalah membayar untuk barang yang tidak diterima. Pengendalian terbaik untuk mencegah ancaman ini adalah membandingkan kuantitas yang diindikasikan dalam faktor pemasok dan kuantitas yang dimasukkan oleh pihak pengendalian persediaan yang menerima transfer atas barang-barang tersebut dari Departemen Penerima. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Saya selaku pemateri terakhir, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.